Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, nggak terasa ya, kita sekarang sudah memasuki tahun ajaran baru. Tapi walaupun masih harus belajar dari rumah ya, karena masih zona merah, harus tetap semangat dan harus selalu bersyukur karena kita masih diberikan kesehatan. Ibu ucapkan selamat juga nih untuk kalian yang sudah naik ke kelas 11 IPA 1, 11 IPA 2, dan 11 IPA 3. Semoga belajarnya lebih semangat dan lebih termotivasi tentunya. Nah, di kelas 11 ini, fisika ini jadi 4 jam pelajaran dan masih tetap bersama ibu gurunya. Nah, ada beberapa materi atau bab yang akan kita bahas di kelas 11 ini ya. Nanti di bab yang pertama kita akan pelajari tentang dinamika rotasi dan juga keseimbangan benda. Kemudian dilanjutkan dengan hukum-hukum, lalu fluida, nanti ada fluida statis, kemudian ada fluida dinamis. Baru setelah fluida itu dibahas tentang suhu dan kalor, dan yang terakhir adalah teori kinetik gas. Nah, semoga walaupun belajarnya secara daring, semua materi ini walaupun nanti tidak tersampaikan semua, tapi semoga prosesnya yang juga dijadikan poin penilaian ya. Nah, ayo kita langsung masuk ke materi atau bab yang pertama, yaitu tentang dinamika rotasi dan juga keseimbangan. Nah, bab yang pertama ini judulnya adalah dinamika rotasi dan kesetimbangan. Kalau dilihat dari judul ini dinamika, waktu kelas 10 dinamika itu ada di bagian gerak ya. Ketika mempelajari gerak, terutama bagian dinamika gerak, itu artinya kita mempelajari gerak dengan memperhatikan apa yang menyebabkan benda bergerak. Nah, kalau rotasi ini artinya adalah gerak melingkar maksudnya ya. Maka kalau dinamika rotasi ini maksudnya mempelajari apa yang menyebabkan benda bisa bergerak melingkar. Nanti dihubungkan dengan kesetimbangan. Apa saja sih syarat sebuah benda itu disebut dalam keadaan setimbang? Kira-kira itu yang akan dibahas di bab pertama ini. Adapun tujuan pembelajarannya bisa dilihat ya. Ada lumayan banyak tujuannya untuk satu bab ini. Nah, isi dari materi kita nanti pendahuluan dulu, kemudian ada dinamika rotasi, titik berat, terakhir tentang kesetimbangan. Untuk pendahuluan, coba di sekitar kalian ada nggak pintu atau pintu kamar, coba ditutup dulu. Kemudian ibu pingin kalian membuka pintu dengan dua cara. Nah, cara yang pertama ini coba dibuka dengan cara menarik bagian ujung dekat engsel pintu. Engsel pintu itu yang ujung, nah yang sini ya, dekat dengan engsel pintu. Cara yang kedua yaitu menarik gagang pintu, yang ujung sini, yang gagang pintu. Kira-kira mana yang lebih mudah sehingga pintunya bisa terbuka? Ini kita anggap bahwa pintu ini bisa mengalami gerak melingkar ya. Dia bisa berotasi dengan sumbu putarnya adalah di sini di engsel. Udah dicoba? Nah, pasti nanti jawabannya adalah yang lebih mudah tentu saja membuka pintu dengan cara memegang bagian gagang pintu. Kira-kira kenapa seperti itu? Padahal di dua titik ini tadi sama-sama mengeluarkan gaya yang relatif sama, tapi hasilnya berbeda. Nah, ini menunjukkan bahwa untuk gerak rotasi, agar benda bisa bergerak rotasi, tidak hanya diperlukan gaya. Ada faktor lain yang bisa menyebabkan benda tersebut mengalami gerak rotasi. Kalau digerak lurus, waktu di kelas 10 tuh, benda bisa bergerak lurus itu karena ada gaya. Sudah cukup ketika ada gaya, resultan gayanya tidak sama dengan 0, maka benda tersebut akan bergerak lurus. Nah, kalau ada gerak rotasi, apa yang menyebabkan benda bisa bergerak rotasi? Tadi kita mencoba bahwa gaya saja tidak cukup nih kalau untuk gerak rotasi. Nah, ada besaran baru di bab ini. Nama besarannya adalah torsi, atau bisa juga disebutnya dengan momen gaya. Torsi, simbolnya huruf ini, huruf Yunani, ini dibacanya tau. Torsi ini adalah kecenderungan
dari sebuah gaya untuk merotasikan sebuah benda terhadap sumbu tertentu. Misalnya ini tadi kita kan pintu mencobanya ya. Ini anggap pintu dilihat dari bagian atas nih. Ini bagian engselnya, nah ini bagian gagang pintunya. Tadi ketika kita mendorongnya dari sisi sebelah sini dekat engsel, ini ternyata pintunya tidak bergerak. Tapi ketika kita mendorongnya di bagian sini, di bagian gagang pintu, pintunya akhirnya jadi bergerak. Nah, kalau dirumuskan untuk torsi ini, rumusnya adalah tau sama dengan F kali D. Nah, jadi sudah ada dua nih syarat supaya benda bisa bergerak melingkar. Selain ada gaya, juga harus ada D. D ini simbol dari lengan gaya. Lengan gaya itu adalah jarak antara sumbu rotasi dengan titik tangkap gaya. Jadi ketika tadi mendorong pintu di bagian engsel di sini, berapapun besarnya gaya, ketika D-nya 0, maka berapapun dikalikan 0 hasilnya adalah 0. Nah, ini lengan gaya ya. Lengan gaya juga definisinya ini harus hati-hati. Lengan gaya atau D itu adalah jarak terdekat. Nah, dalam kurung ini harus tegak lurus dari sumbu rotasi ke garis searah perpanjangan gaya. Karena dia harus tegak lurus, maka rumusnya D itu adalah L sin theta. Sini ya, lihat di gambar L sin theta. Nah, arah torsi, karena torsi ini sama halnya dengan gaya, dia adalah besaran vektor. Besaran vektor itu artinya selain memiliki besar juga harus memiliki arah. Kalau gerak lurus kan arahnya tuh bisa ke kiri, ke kanan, ke depan, atau ke belakang, ke atas, atau ke bawah. Nah, kalau gerak melingkar arahnya kemana ini? Arahnya untuk gerak melingkar. Nah, supaya tidak pusing, supaya tidak membingungkan, untuk arah gerak melingkar atau arah torsi ini mengikuti jarum jam. Kalau jam berputar searah jarum jam, maka nanti nilai torsinya positif. Kalau benda berotasinya berlawanan arah dengan jarum jam, maka nanti nilai torsinya adalah negatif. Adapun satuan untuk torsi itu adalah Newton meter ya, yang ini nih Newton meter. Nah, sekarang kalau gaya yang bekerja pada suatu bendanya ini ada lebih dari satu. Contohnya misalnya ini ada dua anak yang lagi main jungkat-jungkit, di mana benda yang diberikan gayanya ini jungkat-jungkit. Kalau ini porosnya ada di sini ya. Misalnya ini adalah Ari dan Adi misalnya. Jadi masing-masing anak ini memberikan gaya. Nah, kalau gaya yang bekerja pada satu bendanya ada lebih dari satu, maka nanti torsinya pun harus dicari totalnya, atau nama lainnya adalah resultan torsi nanti ya. Nah, ini kita coba dulu. Misalnya ini tadi ada gagang, ada batang dengan ujungnya ini sebagai sumbu rotasi. Kalau misalnya kita memberikan gaya di sini, kira-kira bendanya bergerak atau tidak nih? F-nya ada nilainya misalnya. Nah, ini D-nya berarti dari titik ini ke titik tangkap gaya. Nah, ini pasti ada. Benda ini akhirnya akan terdorong ke bawah searah jarum jam ya. Nanti nilai torsinya adalah positif. Sekarang kalau misalnya diberikan gayanya arahnya seperti ini. Gayanya misalnya 1000 Newton. Tapi arahnya begini. Walaupun ini kelihatannya F-nya ada, D-nya ada, tapi ternyata batangnya ini tetap tidak bergerak karena tadi ya sudutnya harus 90 derajat atau harus ada sudut. Kalau seperti ini sudutnya 180 derajat atau 0 derajat, maka nanti nilai D-nya, nilai lengan gayanya akan sama dengan 0. Nah, sama juga yang ini. Ini nilai torsinya untuk F3 juga 0. Tadi resultan torsi ya. Kalau gaya yang bekerja pada benda lebih dari satu, maka nanti torsinya pun harus dicari resultannya. Nah, ini tau 1 tambah tau 2 dan seterusnya.
atau F1, D1, F2, D2 dan seterusnya. Nah, misalnya ini ada sebuah batang dengan sumbu rotasi di titik P, diberikan gaya F1 10 Newton dan F2-nya 20 Newton. Nah, ini F2-nya membentuk sudut 30 derajat terhadap horizontal. Kalau gayanya membentuk sudut, maka harus diuraikan dulu nih. Ada F2X, ada F2Y. Dimana untuk F2Y ini F2 sin sudutnya 30 derajat. Nah, di antara kedua gaya F2 ini, kira-kira yang menghasilkan torsi F2X atau F2Y? Nah, jawabannya adalah yang F2Y. Karena kalau untuk yang F2X ini, walaupun ada nilainya, tapi karena arahnya sudutnya ini 0 derajat terhadap sumbu rotasi, maka nanti nilai torsinya adalah 0. Untuk mencari resultan torsinya, tau 1 tambah tau 2, ini dua-duanya nilainya positif karena akibat F1 nih, nanti si batangnya bergeraknya kan ke sana searah jarum jam. Akibat F2Y pun batangnya akan bergerak atau berotasinya searah jarum jam, maka dua-duanya ini tandanya positif. Hasilnya adalah 60 Newton meter. Selanjutnya adalah tentang hubungan antara torsi dan percepatan sudut. Ketika benda tegar mengalami resultan torsi yang tidak sama dengan 0, maka benda tersebut akan mengalami percepatan sudut. Sebenarnya ini analogi dengan digerak lurus ya. Kalau digerak lurus, jika resultan gaya yang bekerja pada benda tidak sama dengan 0, maka benda akan mengalami percepatan sebesar A. Nah, untuk gerak melingkar sekarang berubah nih. Nah, ini kalau tadi digerak lurus itu ini F sama dengan M kali A. Kalau digerak rotasi, tau sama dengan I kali alfa, dimana alfa ini adalah percepatan sudut, dan taunya adalah torsi ya. Nah, ini torsi. MR kuadrat ini adalah besaran baru nih. Ini adalah momen inersia atau I, dimana momen inersia ini adalah ukuran kelembaman untuk benda untuk mengalami gerak rotasi. Nah, untuk momen inersia ini besarnya juga berbeda-beda tergantung bentuk ataupun dimensi benda. Yang sering keluar itu adalah misalnya bentuk kayak begini, silinder pejal misalnya, atau bola berongga, atau batang panjang kayak gitu. Nah, itu tadi materi untuk pertemuan kita kali ini, yaitu membahas tentang dinamika rotasinya dulu. Jadi tadi di dinamika rotasi itu besaran-besarannya ada torsi, ada lengan gaya, kemudian ada percepatan sudut, juga ada momen inersia. Nah, itu tadi penjelasan gimana. Ada pertanyaan nggak? Kalau ada, ayo kirim pertanyaannya di grup kelas masing-masing ya. Dan jangan lupa tugasnya dikumpulkan sesuai waktu yang sudah ditentukan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.